Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam lanjutan materi desain web ya. Kali ini saya akan membahas tentang prototype ya. Jadi kalau pada materi-materi sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan mulai dari sketch, kemudian wireframe ya, kemudian mockup. Nah, pada tahap berikutnya yakni untuk tahap setelah mockup yakni prototype. Nah, pada video kali ini kita akan bahas prototipe itu apa ya, keuntungannya apa, dan cara membuatnya seperti apa ya. Nanti kita akan menggunakan salah satu tool yakni Adobe XD untuk menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah prototype ya. Nah, baik, pada video kali ini ya, pada video kali ini saya akan menunjukkan ya tentang eh, apa sih prototype itu, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah, prototipe ini ya secara sederhana sebenarnya bisa kita artikan merupakan contoh apa itu demo interaktif dari sebuah web ya, terlepas itu nanti apakah dia berupa mockup atau dalam bentuk yang lain ya, bisa dalam bentuk apa itu berupa clickable komponen atau clickable button seperti itu ya. Nah, di situ pengguna atau calon pengguna bisa mendapatkan gambaran terkait bagaimanakah nanti contoh website jadinya ya. Bagaimana nanti wujud akhirnya dari sebuah web itu. Kalau misalnya form ini diklik lari kemana, kemudian gambar ini diklik muncul apa, dan seterusnya itu eh, pengguna mendapatkan gambaran itu semua, klien mendapatkan gambaran itu semua dari sebuah prototype tadi. Jadi kalau mockup kemarin itu dia hanya berupa desain dari wujud akhirnya, ya tapi belum bisa menjadi satu kesatuan dari sebuah website. Nah, prototype ini kita jadikan satu kesatuan, mulai dari landing page-nya, kalau button ini diklik kemana, menu ini diklik kemana, dan seterusnya ini masuk di dalam tahap prototype. Ya. Baik, untuk memudahkan akan langsung saya tunjukkan contoh prototype yang sudah dibuat oleh salah satu mahasiswa saya. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh project web yang dikerjakan ya, masih dalam tataran sebuah konsep ya, untuk nantinya dikerjakan di fase development, tapi di fase wireframe, mockup, dan mockup sudah selesai, sehingga saya tunjukkan di sini bagaimana contohnya sebuah prototype ya, agar mendapatkan gambaran ya, seperti apa sih maksudnya prototype ini ya, seperti itu. Ya. Sehingga harapannya dengan langsung apa itu menunjukkan contoh tersebut ya, kita semua bisa dapat gambaran ya, dapat gambaran oh seperti ini prototipe-nya, sehingga dengan mudah bisa kita pahami. Oke, jadi misalnya ini adalah sebuah landing page-nya untuk sebuah aplikasi ya, aplikasi dari Enerpos ya. Jadi misalnya ini adalah hasilnya sebuah, kalau posisi statis gini dia merupakan sebuah mockup-nya, tapi karena sudah kita buat interaksinya antara satu halaman dengan halaman yang lain, form ini kalau diklik kemana dan kemana, maka sudah masuk dalam tataran sebuah prototype. Oke, asumsinya saya mengisikan sebuah username ya, dan pas itu saya isikan, kemudian saya klik login, maka akan dibawa ke halaman dashboard-nya. Kemudian misalnya klien pengen tahu isinya project apa, ya kita tunjukkan, isinya tracking apa, isinya schedule apa, dan seterusnya. Kemudian misalnya yang bersangkutan atau kliennya pengen lihat isinya dari notifikasi itu apa sebenarnya. Nah, ini bisa kita tunjukkan seperti ini. Ya, misalnya juga di si kalender apa yang dilakukan, misalnya sudah ngedit macam-macam ya, kemudian nambah partisipan ya, kemudian disimpan. Nah, ini semua sudah ditunjukkan seolah-olah ini adalah hasil jadinya ya. Memang tujuannya ini untuk memudahkan si klien dalam memahami terkait proyek yang sedang kita kerjakan, apakah sudah sesuai dengan harapan mereka atau tidak ya. Dan dengan seperti ini nanti akan menghemat waktu saat proses development di sisi codingnya ya, sehingga tidak berulang-ulang, karena dari prototype ini sudah dapat gambaran oh nanti hasil akhirnya seperti ini ya, sehingga nanti perubahan-perubahan sebaiknya diselesaikan di tahap ini di prototype, sehingga nanti saat development ya tinggal mengacu pada prototype yang dibuat seperti itu. Oke, ini contoh prototype-nya. Jadi nanti hasil akhir yang sudah kalian buat, mulai dari wireframe, mockup, nah nanti harapannya sampai selesai pada tahap prototype. Nah, bagaimana cara membuat prototype seperti ini? Ya, pada video kali ini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan Adobe XD. Ya,
dengan Adobe XD karena di materi-materi sebelumnya kita membuat wireframe dan mockupnya sudah menggunakan Adobe XD. Nah, tentunya banyak pilihan tool yang lain tidak harus menggunakan Adobe XD ya. Pilihannya toolnya cukup banyak, sudah saya sampaikan pilihan-pilihan toolnya di video tentang wireframe ya. Ya, anggaplah ini adalah mockup yang sudah dibuat ya dengan segini banyaknya ya. Dan kita di sitemap-nya sudah tahu bahwa flow keterhubungan antar halaman itu nanti akan seperti apa ya. Maka itu semua kita wujudkan atau kita sambungkan melalui prototype ini. Nah, caranya seperti apa? Ya kita contohkan saja misalnya tadi yang sudah saya tunjukkan misal di bagian login gitu ya. Nah, di Adobe XD ini kita perhatikan ada pilihan mana desain, prototype, sama share ya. Kita di video sebelumnya sudah membahas tentang desain ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sisi prototype-nya. Kalau website kita apa itu mockup kita sudah terhubung, begitu kita klik di bagian prototype ya kita bisa lihat keterhubungan antar apa itu komponen seperti antar desain seperti ini ya. Kalau kita zoom ya kita perhatikan bahwa tombol login ini kita hubungkan dengan halaman yang ini ya, dengan dashboard. Oke. Misalnya saya setelah dashboard mau ke halaman depannya lagi ya. Misalnya halaman depan yang sebelum login ya. Ini hanya untuk menunjukkan caranya saja ya. Meskipun mungkin kalau setelah login ya nggak bisa kembali ke sini lagi kecuali dia logout akan muncul halaman home-nya lagi. Tapi untuk kebutuhan apa itu menunjukkan cara membuat prototipe-nya di Adobe XD ya secara simple yang akan saya tunjukkan ya. Jadi kita kembali lagi ke tab desain ya. Kemudian kita arahkan, misal tadi yang mau saya klik adalah logonya. Ya. Saya ingin setiap kali diklik logo ini dia akan kembali ke halaman home ya. Maka perhatikan pada tab desain ini, klik logonya ya. Kemudian kita geser ke prototype. Nah, maka bentuknya akan berubah, ada ikon biru ya yang kita klik tadi. Nah, kita tinggal klik dan kita hubungkan kemana? Ya, misalnya kita klik, saya hubungkan ke halaman ini, sama seperti itu. Ya, sebenarnya ini bisa kita geser-geser, mau kita arahkan ke bagian yang mana nanti biar fokusnya langsung ke situ. Ya, tapi ini langsung kita hubungkan ke halaman ini, ke halaman home-nya. Oke. Nah, ini sudah terlihat bahwa terhubung ke sini dan elemen-elemen yang lain juga sudah diaktifkan terhubung kemana saja. Ini kalau kita zoom out lagi, ya mulai terlihat tingkat kerumitannya keterhubungan antar halaman atau antar screen seperti ini. Baik, kita coba lihat hasilnya dari apa yang sudah kita buat tadi. Ya, yang kita buat tadi. Bagaimana cara melihatnya? Kita klik tombol play yang di sebelah kanan ini. Ya, ya ada bantuan informasinya bahwa itu untuk desktop preview ya, sehingga apabila kita klik maka akan muncul tampilan versi desktopnya. Oke, kita klik. Baik, ini apa itu halaman yang tadi. Ya. Kita ingin tadi kita cek apakah ini kembali ke halaman sebelumnya atau bukan. Nah, betul. Jadi sudah terhubung ke halaman home. Nah, karena di halaman home-nya ini kita nggak hubungkan ke kemana-mana, logonya tadi ya nggak aktif. Kalau kita kembali lagi, ya identitasnya kalau sudah ini kayak yang di apa itu pointernya berubah. Ya. Oke, saya kembali lagi, klik login. Ya, ini yang sudah kita aktifkan tadi. Kalau kita geser ke halaman yang lain, ya nggak aktif karena tadi yang kita aktifkan hanya di screen yang dashboard tadi saja. Nah, sini. Sehingga misalnya di tiap logonya ini mau kita hubungkan, ya berarti di tiap screen-nya harus kita hubungkan lagi. Caranya sama dengan yang tadi. Ya. Di setiap artboard-nya kita hubungkan lagi atau kita konekkan lagi ke screen yang mana. Nah, tadi yang kita hubungkan hanya screen di dashboard, yakni logo yang ada di screen dashboard ini kita hubungkan dengan screen yang logonya kita hubungkan dengan screen yang lain. Ya. Nah, kita klik di sini. Ya. Jadi itu cara sederhana bagaimana kita membuat sebuah prototype. Nah, tentu nantinya tergantung keterhubungan antar halamannya seperti apa. Ya, nanti silahkan kalian lakukan sendiri untuk masing-masing bagian. Misal menu ini kan kelihatannya. Kalau saya klik, ya dia terhubung kemana? Oh, ke sini. Ya. Di sini pun nanti bisa kita apa itu lakukan lagi koneksi-koneksi yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Nah,
apakah ini terbatas ke desktop saja? Enggak, kalau misalnya eh, apa itu di sini ada beberapa pekerjaan mahasiswi saya juga ya yang membuat versi mobile-nya ya. Ini anggaplah ini misalnya sudah ready untuk prototipe-nya ya. Ya nanti tinggal dihubungkan saja dan kemudian kita bisa memilih eh, device preview ya. Misalnya kita menggunakan smartphone ya, kita tinggal hubungkan saja smartphone kita, ya, misalnya pakai Android ya, kita hubungkan melalui koneksinya USB ya. Dan nanti begitu kita klik nanti akan langsung muncul di halaman di screen smartphone kita ya. Sehingga langsung kita bisa tahu tampilan di smartphone-nya seperti apa. Kalau misalnya kita sedang mendesain mockup untuk aplikasi mobile ya. Jadi kita mau menampilkan prototipenya versi smartphone-nya bisa seperti itu. Bisa juga kalau misalnya kita sedang mendesain aplikasi apa itu web ya, kemudian ada versi tampilan untuk mobile-nya, bisa kita juga lakukan hal yang sama ya. Tinggal kita klik apa itu ukuran apa itu kita pilih yang smartphone dan smartphone sudah kita hubungkan dengan perangkat laptop atau PC yang sedang kita gunakan seperti itu. Ya, baik. Itu materi tentang prototype secara sederhana, tentang bagaimana kita menghubungkan screen-screen yang sudah sekian banyak kita buat, sehingga nanti klien bisa tahu keterhubungan antar bagian itu seperti apa, dan dia mendapatkan gambaran seolah-olah apa itu websitenya nanti kalau jadi ya seperti ini hasilnya. Sehingga dengan bantuan mockup yang cukup detail dan ditampilkan dalam bentuk prototipe yang sudah ada interaksinya, ya maka eh, klien bisa dengan lebih mudah memahami, oh iya ternyata bagian ini yang kurang, bagian ini yang kurang, dan seterusnya. Atau oh bagian ini sudah sesuai, ya karena sudah mendapatkan gambaran secara visual, dan interaksinya juga muncul di situ. Baik, itu materi tentang prototype. Nanti setelah tahap prototype selesai, kita akan masuk, atau saya akan bahas tentang materi, misalnya anggaplah prototipe ini sudah disetujui, mockupnya sudah oke, semua sudah ready untuk develop ya. Nah, bagaimana caranya dari Adobe XD nanti kita share ke developer atau ke programmernya ya, sehingga mereka dengan mudah bisa menerjemahkan desain tersebut ke dalam bentuk coding, dan hasil codingnya pun sesuai dengan desain yang sudah kita rancang seperti itu. Baik, itu untuk materi prototype. Kita sambung dengan materi-materi berikutnya. Pastikan pasti mengikuti lanjutan dari seri video tentang desain web ini. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.